Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat juga. Pak Fuad bagaimana? Alhamdulillah luar biasa Bu Ika. Jadi begini Bu Ika, pada kesempatan kali ini saya ingin bincang-bincang dengan Bu Ika. Nampaknya besok pada hari Sabtu ya, Bu Ika ada pembelajaran. Iya. Ya, ada ya? Ada. Oke. Pembelajaran apa kalau boleh tahu Bu? Itu jam pertama dan kedua ada mata pelajaran seni budaya di kelas 8A Pak Fuad. Oke. Jadi ada mata pelajaran seni budaya ya Bu Ika? Iya. Di kelas 8A. Baik Bu Ika, di sini saya akan melakukan observasi nantinya ketika di hari Sabtu. Oke. Namun sebelumnya saya akan ngobrol dulu nih tentang istilahnya pra-observasi. Nah, selanjutnya Bu Ika besok pada waktu saat pembelajaran kira-kira Bu Ika di sini akan menyampaikan materi apa dan tujuan pembelajarannya itu seperti apa? Saya akan menyampaikan materi tentang menggambar dengan teknik grid. Jadi tujuannya anak-anak itu mampu memperbesar atau memperkecil gambar dengan teknik grid. Jadi menggambar dengan teknik grid ya. Oke. Jadi anak-anak bisa mampu menggambar menggunakan teknik grid. Baik Bu Ika. Nampaknya menarik sekali. Oke. Dan kalau boleh tahu, area pengembangan yang hendak dicapai itu area yang seperti apa sih? Dari area pengetahuan, saya ingin anak-anak itu paham apa itu teknik grid dan bagaimana langkah-langkah menggambar dengan teknik grid. Kemudian dari aspek keterampilan, saya ingin anak-anak itu terampil dalam menggambar, salah satunya dengan teknik grid. Kemudian dari aspek sosial, saya ingin anak-anak itu bisa mandiri dan kreatif. Mandiri dan kreatif. Ya. Ada keterkaitannya dengan profil pelajar Pancasila ya Bu ya? Iya, benar sekali. Luar biasa Bu Ika. Jadi teknik grid ini akan disampaikan oleh Bu Ika pasti punya strategi. Nah, kira-kira strategi yang seperti apa yang akan Ibu Ika terapkan nanti di kelas? Baik, besok di kelas 8A saya akan mengawali pembelajaran dengan metode ceramah. Jadi saya akan menyampaikan apa itu teknik grid, tujuannya bagaimana, dan langkah-langkahnya itu seperti apa. Kemudian dilanjutkan dengan saya mendemonstrasikan bersamaan dengan anak-anak secara langsung mempraktikkan secara mandiri apa yang saya demonstrasikan. Nanti anak-anak kan saya bagi gambar dengan ukuran kecil. Kemudian gambar itu untuk dibuat garis-garis bantu grid dengan ukuran yang lebih kecil, kemudian membuat garis bantu grid yang dengan ukuran lebih besar di buku gambar. Kemudian mereka menyalin gambar yang kecil itu ke dalam buku gambar yang ukurannya lebih besar. Wah, nampaknya teknik ini sangat menarik Ibu. Oke, baik itu saja mungkin ya Bu ya yang dapat saya lakukan ya, atau wawancara dengan Bu Ika terkait dengan observasi yang akan saya lakukan besok di hari Sabtu di pelajaran seni budaya Bu Ika. Gitu ya Bu ya? Itu saja. Terima kasih dari saya. Sama-sama. Sampai jumpa di pembelajaran hari Sabtu besok. Iya, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Monggo silakan ketua kelas memimpin berdoa.
Semoga dengan diawali dengan doa, pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan presentasi terlebih dahulu. Ahmad Ustaz, Alpa, Ahmad Hidayat, Alpa, Amira, Alpa, Andika, Alpa, Ani Hidayat, Ani Salaras, Anzilas, Arina, Arkan Eka, Alpa, Eka Ardan, Fahri Arisi, Alpa, Febri Setiawan, Fikri Nur Ahmad, Ibnu Hanif, Ihsan Naufal, Alpa, Arya Fadila, Ghazali Hafifuddin, Munca, Rahil, Nur Himatul, Radil Ahdam, Raisa Atina, Regia Hadi, Rizky Karunia Ramadhani, Alpa, Salma Ismail, Safa Khairul Nisa, Sofia Zulfa, Unzila, Alpa, Felicia Putri, Wafa, Wondo, Yakin, Zahra Putri, Zainab. Semoga teman-teman yang berhalangan hadir, yang sakit semoga bisa disembuhkan, yang sedang acara semoga dilancarkan, yang sedang mengikuti lomba semoga diberi kesuksesan dan kelancaran sehingga bisa mendapatkan juara. Baik anak-anak, seperti yang sudah saya sampaikan ketika pada hari sebelumnya, hari ini Bu Rika minta anak-anak untuk membawa buku gambar, penggaris, dan alat gambar lainnya. Sudah dibawa? Hari ini kita akan belajar tentang grid. Tujuannya adalah agar anak-anak bisa memperbesar atau memperkecil contoh gambar. Kalian tahu kalau pelukis-pelukis itu gambar, biasanya di pojok bawah itu ada gambar kecil atau foto sebagai contoh mereka gambar. Nah, bagaimana seorang pelukis itu memperbesar gambarnya? Nah, salah satu cara adalah dengan teknik grid. Di kelas 7 sudah pernah membuat alat grid ya? Masih ingat? Menggunakan apa dulu? Kardus, terus ditarik benang-benang sehingga membuat sebuah jari. Masih ingat? Masih. Oke. Alat grid bisa berupa alat yang terpisah dari tempat kalian menggambar, yaitu salah satu contoh dengan kardus dan benang. Tapi grid juga bisa kalian ciptakan sendiri atau kalian buat sendiri langsung di buku gambar kalian. Caranya nanti kalian membuat kotak-kotak di buku gambar. Cara membuat teknik grid yang pertama adalah kalian harus siapkan gambar, contoh gambar. Jika sudah siapkan contoh gambar, nah gambar ini tadi mau diapakan? Oke, baik, diperbesar ya. Kalian lihat di sini, ini ada kotak-kotak kecil. Ini adalah grid atau jaring-jaring. Nanti kalian membuat kotak-kotak kecil ini menjadi kotak-kotak besar di buku gambar kalian. Kalau di sini nanti ukurannya setengah senti, nanti kalian buat kotak-kotaknya di buku gambar 5 senti. Agar ini gambar apa? Pil. Oke, agar gambar pil ini menjadi lebih besar. Perbandingannya berapa kalau di sini setengah senti menjadi 5 senti? 1 banding 10. Jadi gambar ini akan diperbesar 10 kali lipat. Ya, kalian membuat kotak-kotak dulu, nanti digambar dengan panjang dan lebar 5 cm. Sekarang kita tanya, siapa yang tidak membawa alat gambar? Yang tidak membawa alat gambar nanti akan diberikan pinjam. Sudah ada
gambar ini belum. Kalau kalian gambar biasanya gimana? Gambar aja. Kalau misal lihat contoh, gambar aja. Ya, tanpa menggunakan teknik grid. Fungsi dari teknik grid salah satunya adalah gambar kalian bisa lebih persis sama contohnya. Karena dengan skala-skala yang ada diperbesar sehingga hasil dari contoh dengan apa yang kalian gambar itu terlihat seperti asli. Tidak, jadi nanti dicontohkan di sini berikan banyak sekali contoh gambar. Nanti akan berikan lagi, kemudian kalian gambar sesuai dengan contoh yang nanti dibagikan. Paham? Saya yang kurang paham. Mudah ya, nanti kalau ada kesulitan kita akan sambil keliling membantu kalian untuk melaksanakan tugas tadi. Sisuliku. Bisa langsung mulai menggambar yang belum punya garis boleh tak? Sama aja. Ini berapa kotak? 5 kotak. Kalau 5 kotak tadi dimaksimalkan, punyamu bisa sampai berapa? 5 kotak. Kalau 20 bagi 5 berapa? 4, berarti cukup 4 cm. Sini ya. Nah, ini baru cara nih. Sampai 2. Kemudian di setiap kali 4 itu 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
buat agar buku gambar kalian ya minimal bisa membuat 5 orang. Kalau yang kecil, buku gambar kecil ada A4 itu 4 cm. Kalau yang buku gambar 3 itu boleh 5 cm. Ya, yang penting itu sebagai acuan kalian gambar. Kalau terlalu kencang, nanti malah mengganggu gambaran hasil gambar. Nanti saya harus tajam pas kalian ini aja gambar. Bener ya. Belum, masih banyak yang belum selesai. Baik, sebenarnya masih pada asik mengerjakan, tapi karena waktu pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai, jadi yang sudah selesai setelah ini bisa langsung dikumpulkan untuk bisa memberikan nilai. Bagi yang belum selesai, kita akan lanjutkan kegiatan menggambar dengan teknik grid ini di pertemuan berikutnya. Ya, oke paham? Yang sudah selesai nanti dikumpulkan, yang belum kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Oke, yang sudah selesai boleh diberi nama. Boleh diberi nama untuk nanti biar jika itu sudah Oke, kalau sudah, Wika akan akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, perhatian selesai. Oh, finishing now. Ya, kita akan tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sangat bermanfaat pembelajaran hari ini. Gambarnya bagaimana? Puas? Puas? Bagus? Bagus. Oke, semangat terus berlatih menggambar. Semoga nanti karya-karya kalian akan semakin bagus-bagus dan semakin hebat-hebat anak-anak SMN Negeri 1 Gajah. Terima kasih atas perhatiannya. Wika mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wika akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya, Wika? Alhamdulillah baik, sehat. Apa bagaimana? Alhamdulillah luar biasa, Wika. Oke. Kita berjumpa lagi, Wika, ya, terkait dengan hasil dari observasi kemarin. Pada hari Sabtu kemarin kita sudah melakukan observasi, ya, Wika, ya. Jadi pembelajaran yang dilakukan oleh Wika kemarin sudah sangat luar biasa menurut saya. Dan Wika pastinya kemarin setelah kita observasi, ya, ada beberapa mungkin dari tujuan pertemuan kali ini yang akan kita bahas, ya, atau mungkin tujuan dari Bu Ika sendiri dalam pasca observasi ini apa, ya, dia? Saya
pengen tahu Pak, bagaimana sih proses observasi, bagaimana proses pembelajaran saya. Menurut Pak Fuad itu sudah baik atau masih ada yang kurang atau masih bagaimana? Oh iya, jadi tujuan pembelajaran atau tujuan dari kita pembincangan kali ini adalah untuk membahas itu ya Bu ya, hasil dari observasi kita ya Bu ya. Iya Bu, berarti saya juga punya catatan bagaimana hasil dari observasi kemarin ya, terkait dengan performa dari Bu Ika ya, performa dalam pembelajaran kemarin. Namun akan disampaikan nanti Bu ya, ketika setelah dari refleksi dari Bu Ika sendiri nanti. Jadi saya juga punya masukan, punya catatan, dan akan disampaikan nanti setelah nanti kita bincang-bincang atas hasil performa Ibu Ika di hari Sabtu kemarin. Nah, Bu Ika setelah melakukan pembelajaran pasti punya refleksi ya, refleksi diri dari Bu Ika sendiri. Bagaimana Bu Ika ini merefleksikan pembelajaran kemarin? Menurut saya dari diri saya ya Pak, pembelajaran kemarin itu cukup berjalan sesuai dengan rencana ya Pak. Itu meskipun sebenarnya harapan saya itu sampai jam berakhir itu anak-anak sudah sampai ke kegiatan presentasi hasil karya mereka. Tapi kemarin karena masih beberapa anak belum selesai, jadi mohon maaf kemarin anak-anak belum sempat mempresentasikan hasil karya mereka. Baik, jadi anak-anak di sini belum sampai selesai ya Bu. Ada beberapa. Yang harusnya memang sampai ke presentasi, pada akhirnya belum terlaksana. Kira-kira nih dari Bu Ika sendiri, kenapa apa yang membuat anak-anak itu tidak selesai dalam melakukan tugas dari Bu Ika atau mungkin pas belajar waktu itu? Menurut saya, hal pertama Pak Fuad bisa lihat sendiri ya kemarin itu ada beberapa anak Pak Fuad yang kan kita teknik grid ya Pak Fuad. Ada teknik, jadi kita menggambar, memperbesarkan teknik grid itu bisa memperbesar atau memperkecil gambar. Kemudian kemarin yang kita praktikkan adalah teknik grid untuk memperbesar gambar. Jadi saya memberikan contoh gambar, potongan-potongan gambar kecil-kecil kepada seluruh murid, kemudian mereka membuat jaring-jaring atau garis horizontal dan vertikal dari gambar contoh tersebut dengan ukuran setengah senti. Kemudian mereka juga membuat jaring-jaring garis horizontal dan vertikal di buku gambar dengan ukuran masing-masing 5 cm. Jadi perbandingannya setengah senti dan 5 cm, ya 10 1 banding 10. Di awal pembelajaran itu, awal kegiatannya kan berarti mereka harus membuat garis-garis itu dulu Pak Fuad, sebelum mereka melukis dari yang gambar kecil kemudian mereka besarkan menjadi gambar yang besar. Itu aktivitas pertama adalah mereka membuat garis-garis. Tapi Pak Fuad bisa melihat sendiri kemarin ada beberapa anak yang dalam menggaris itu kesulitan Pak Fuad. Jadi anak pegang penggaris aja, ada yang kebalik Pak Fuad, depan jadi belakang, ada juga yang membuat garis itu diawali dari ujung penggaris. Ya, bukan dari angka 0, ada juga yang mulai dari angka 1 gitu. Jadi anak-anak itu dalam membuat garis itu masih kesulitan Mbak Fuad. Jadi butuh waktu yang lama untuk membuat jaring-jaring. Yang seharusnya membuat jaring-jaring itu hanya garis vertikal horizontal dalam buku gambar. Paling berapa menit lah, 2 menit itu mungkin sudah selesai, tapi nyatanya kemarin anak sampai di atas 15 menit ada yang jaring-jaringnya belum selesai karena mereka kesulitan dalam menggambar. Kesulitan ya Bu ya? Iya, sulit dalam membuat Anak-anak garis. merasa kesulitan dalam menggambar atau menggaris, membuat garis, sehingga anak tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama yang harusnya mungkin ya 5 menit pada akhirnya menjadi lebih dari 15 menit itu ada yang belum jadi. Jadi sudah jelas ini ya Bu ya, ada kendala yang memang benar-benar anak temui di sana. Itu Ibu Ika temui di sana. Kendalanya adalah kesulitan dalam menggaris. Adakah yang lain Bu? Ada kesulitan ataupun
faktor yang lain kendala dari pembelajaran kemarin? Kendala dari pembelajaran kemarin selain itu ya, kemudian kemarin itu ada beberapa anak yang tidak membawa peralatan. Minggu sebelumnya sudah saya sampaikan. Pertemuan berikutnya kita akan membuat gambar. Yang perlu disiapkan adalah buku gambar, penggaris, pensil, penghapus, pewarna. Tapi pada saat observasi kemarin masih ada beberapa anak yang tidak membawa peralatan tersebut. Ya ada yang tidak bawa pensilnya, ada yang tidak bawa buku gambarnya, ada yang tidak bawa pewarna gitu. Jadi itu juga menurut saya juga sebuah kendala. Itu kendala ya, kendala yang istilahnya teknikal, istilahnya harus dibawa malah ketika pembelajaran tidak bisa membawa. Nah, Ibu Ika tahu juga istilahnya di sini apa yang membuat anak tersebut kok tidak membawa peralatan dari pembelajaran kemarin? Mungkin ada satu unsur mereka lupa, tapi saya lebih condong ke tingkat tanggung jawab mereka Pak yang kurang. Iya gitu. Karena kalau lupa itu sepertinya sudah saya ingatkan, terus secara otomatis ya Pak, karena pelajaran seni rupa berarti mereka harus bawa buku gambar, tapi nyatanya masih ada yang belum bawa buku gambar, berarti kan mereka belum tanggung jawab atas kewajiban mereka gitu. Baik Bu Ika, dari dua kendala ini nih, kalau menurut Bu Ika sendiri nih, kalau misalkan ada alat ukur ya dari skala 1 sampai 10, nah yang sudah pembelajaran Bu Ika lakukan sudah sampai di angka berapa? Sudah di apa ya Pak? 80 mungkin ya. 80. Iya. Dan lumayan luar biasa tuh. Iya, karena ada beberapa antisipasi ya yang sudah saya lakukan bulan kemarin. Jadi untuk target selanjutnya di pelajaran selanjutnya otomatis di atas dari angka 80 kan? Iya, semoga bisa 100% ya Pak. Mudah-mudahan, amin. Iya. Jadi kita butuh perbaikan atas kemarin ya di pembelajarannya. Nah kemudian berarti kan kondisi idealnya bagaimana sih kalau misalkan pembelajaran BK yang inginkan kemarin? Itu saya pinginnya di perencanaan itu mereka membuat gambar itu cukup dengan kita kan 2 jam berarti 2 kali 40 menit ya Pak, 80 menit itu mereka 1 jam itu seharusnya sudah selesai Pak. Iya, tapi kemarin sampai 80 menit nyatanya mereka juga belum selesai gitu. Jadi ya itu targetnya akan 1 jam selesai, terus masih ada waktu sekitar 20 menit itu untuk mereka mempresentasikan. Itu nanti sampel Pak, jadi tidak semua mempresentasikan. Cuman kemarin ya satu pun belum ada yang selesai. Satu yang benar-benar sudah selesai sekali sampai pewarnaan finishing itu baru saja 1 anak. Jadi idealnya memang harus benar-benar direncanakan yang baik ya. Jadi akhirnya dari tahap awal sampai tahap akhir presentasi itu akhirnya bisa finish dengan benar. Ya, itu menjadi perbaikan ke depannya lagi berarti Bu ya. Nah, jadi ada penyebab ya tadi ya Bu ya. Penyebab yang menjadi kendala itu sudah sangat jelas ya, dari kesiapan bangga anak-anak, terus dari yang namanya anak-anak mengalami kesulitan dalam mengukur, itu menjadi penyebabnya dan sebagainya. Atau ada penyebab lain kira-kira anak-anak tidak bisa sampai mengukur, ada kendala. Penyebabnya apa ya? Mereka belum terlalu menguasai teknik mengukur ya. Bisa jadi jangan-jangan itu. Terus saya tuh kemarin sebenarnya malah mengatakan ya, kalau misal mereka ingatnya saya tuh ada demonstrasi Pak, saya di depan gitu. Jadi saya bawa penggaris panjang, kemudian saya membuat jaring-jaring kotak-kotak itu di papan tulis, saya ajari seperti itu. Tapi itu juga sebuah kendala Pak, kemarin itu saya nyari penggaris panjang itu sampai pinjam ke guru matematika, belum benar-benarnya juga nggak ada Pak. Jadi saya harus waktunya nggak cukup karena saya harus mendampingi, jadi semacam pendampingan individu, satu-satu anak harus saya bantu garisi gitu dulu. Jadi itu juga penyebab kenapa nggak selesai. Jadi ada faktor X lain juga ya Bu di situ ya. Jadi kesiapan juga minim ya sebenarnya.
Oke, karena memang ada alat yang memang belum ada di situ ya. Ya. Nah, kemudian Bu Ika, kira-kira ada tidak sih dari masalah yang timbul dalam pembelajaran kemarin untuk rencana Bu Ika nih, untuk mengatasi hal-hal tersebut? Yang pertama, pengukurannya anak-anak dewasa. Berapa sih ya? Terus yang kedua, ada rasa tanggung jawab dari anak-anak yang bisa dibilang kurang. Nah, ini rencana dari Bu Ika dalam pembelajaran besok. Apa sih yang mau dilakukan? Jadi yang pertama nanti mungkin saya akan berkomunikasi ya Pak dengan guru matematika. Saya akan tanya, berkolaborasi dengan mereka tentang tingkat kemampuan mereka dalam mengukur. Sebenarnya anak-anak kelas 7, 8 itu kalau matematika diajarin mengukur nggak sih? Sudah bisa belum sih? Kalau belum bisa berarti perlu dibangun Ibu di pas waktu pelajaran matematika itu juga kan mengukur itu kan teknik dasar ya Pak. Sepertinya matematika itu harus bisa mengukur gitu. Tapi nyatanya kemarin anak-anak gambar buat garis aja masih kesulitan. Jadi saya akan coba berkomunikasi ya dengan guru matematika. Barangkali ada solusi juga dari guru matematika. Kalau masalah tanggung jawabnya anak? Tanggung jawab anak itu nanti saya mungkin bisa kolaborasi juga Pak dengan wali kelas ya. Mungkin barangkali karena saya kan kebetulan tidak masuk di grup kelas masing-masing ya. Nanti mungkin pesannya saya sampaikan lewat selain di setiap pembelajaran saya mengingatkan mereka, saya juga bisa nitip pesan lewat wali kelas untuk mengingatkan. Di samping itu juga saya sepertinya memang harus perlu menyediakan alat-alat itu juga ya Pak. Barangkali mengantisipasi lah misalkan anak yang tidak bawa buku gambar, berarti saya harus sedialah yang bisa dipinjam untuk anak pensil gitu juga mungkin saya perlu menyediakan, karena kalau misal setiap pelajaran terus saya harus meminta mereka untuk beli dulu, pinjam dulu, itu juga kan membutuhkan waktu juga, nanti tujuan belajarnya nggak sampai lagi ya Pak. Iya. Kalau dilihat dari sekarang sih tanggung jawab anak, kalau menurut Bu Ika tuh sekarang di posisi apa sih tanggung jawab anak sekarang itu? Lebih abai kah? Iya betul, kayaknya anak tuh lebih abai lah. Ya itulah paling ya nggak apa-apa, nanti bisa pinjem gitu misalkan, nanti bisa belilah gitu, mereka kurang perhatian ya Pak akan kebutuhan mereka. Tidak terus-menerus menyediakan kan? Ya enggak lah, ya selamanya ya. Iya. Mungkin meningkatkan kesadaran mereka akan tanggung jawab itu ya Pak ya. Iya betul sekali Bu. Lebih ke itu ya, meningkatkan kesadaran bagaimana rasa tanggung jawab itu sangat penting bagi dirinya. Nah, ini kan udah menyebutkan nih aksinya atau rencananya. Berarti kan Bu Ika mempunyai tujuan akhir ketika rencananya sudah dilaksanakan. Nah, tujuannya ke anak itu apa? Anak berarti harus tanggung jawab itu tadi ya, tanggung jawab atas dirinya sendiri. Ini bukan sekedar hanya di mata pelajaran seni, di mata pelajaran saya aja, tapi dalam kehidupan mereka juga sepertinya mereka harus tanggung jawab akan dirinya masing-masing. Kemudian untuk kayak tadi mengukur mereka belum bisa, berarti saya harus memotivasi mereka, berarti kamu tuh harus bisa mengukur gitu, harus lebih terampil lagi menggunakan alat ukur. Ini sangat luas sekali ya Bu ya, bukan hanya di dalam pembelajaran saja ya, iya, tapi masuk ke dalam ranah pribadi anak juga. Jadi luar biasa ya aksi rencana yang akan dilakukan oleh Bu Ika. Nah, Bu Ika, untuk ukuran keberhasilannya nih, nah, kira-kira nanti setelah ada rencana aksi, ukuran keberhasilannya itu yang disebutkan Ibu Ika itu tadi, ada nggak sih yang kira-kira terlibat? Nah, yang terlibat, terus kapan waktunya? Sudah sedikit saya sampaikan ya Pak, saya butuh dukungan, itu dari yang pertama mungkin guru matematika terkait dengan teknik cara mereka mengukur, kemudian nanti wali kelas juga saya butuh dukungan dari wali kelas, saya juga butuh dari mungkin sarpras ya Pak, karena mungkin yang butuh penggaris itu bukan hanya guru matematika, jadi saya juga karena guru seni butuh itu nanti saya juga bisa minta dukungan dari itu juga. Oke. Jadi adanya kolaborasi antar pemangku kepentingan semacam
dari sarpras, dari wali kelas, dan juga dari guru matematika itu sangat diperlukan. Jadi kapan untuk waktunya nih untuk melaksanakan rencana aksi dari Bu Ika? Ini kan sudah hampir habis sih Pak semester. Kalau aktif kan berarti tinggal sekitar 1 bulan ya Pak. Ya semoga dalam waktu 1 bulan ini tadi rencana saya pengen berkolaborasi, menumbuhkan rasa tanggung jawab anak. Mudah-mudahan dalam waktu 1 bulan ini bisa selesai sehingga saya bisa mengawali, saya bersama murid-murid bisa mengawali pembelajaran di semester 2 itu dengan kesiapan yang lebih matang gitu Pak. Ya, mudah-mudahan dari rencana aksi dan juga waktu yang akan dilaksanakan oleh Bu Ika nanti bisa berjalan lancar ya Bu ya. Ya, nanti kalau boleh tahu ya Bu ya, nanti kalau sudah menerapkannya bisa kabar-kabar saya, kita cerita lagi. Oh iya, siap Pak. Nanti kalau Nah, ada progres bisa saya sharing lagi ya Pak ya. Sharing lagi. Siapa tahu kasus yang dialami Bu Ika juga dialami oleh saya juga. Kan bisa jadi. Nah, baik Bu, terkait dengan performa Bu Ika tadi ya, kemarin waktu saat observasi saya akan menyampaikan beberapa hasil catatan dari saya. Nah, catatannya adalah Bu Ika sudah melakukan pembelajaran yang menurut saya sudah bagus ya, sudah luar biasa, sudah berpusat pada murid. Ya, saya juga mengamati bahwa murid-murid tanpa asik, ya, kemarin sangat asik sekali. Dia dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Dilihat dari keseriusan sampai-sampai dia salah dalam mengukur pun mereka kelihatan asik lah dia. Ada istilahnya tekniknya. Nah, Bu Ika juga sudah menerapkan apa pengembangan aspeknya ya, aspek pengembangan atau fokusnya pada sikap yang mandiri dan kreatif ya, yang termasuk dalam strategi pembelajaran. Strategi yang dilakukan oleh Bu Ika itu sudah masuk di dalam pembelajaran kemarin. Namun ada beberapa yang harus ditingkatkan lagi Bu ya, tentang pemahaman dari murid dalam pembelajaran. Nah, jadi silakan nanti Bu Ika agar bisa melakukan upaya ya. Tadi kan sudah melakukan upayanya ya Bu, itu dengan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dan juga dari sarana prasarananya, sehingga pemasangan seperti yang dilakukan upaya yang dialami oleh Bu Ika bisa terselesaikan. Nah, Bu Ika dari pertemuan kali ini Bu, apa yang didapatkan dari perbincangan kali ini menurut Bu Ika? Setelah saya bicara dengan Pak tadi ya, saya jadi tadi saya memang harus berkolaborasi nih dengan guru yang lain. Sepertinya saya tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendirian gitu. Terus pikiran saya. Terima kasih teman jadi membuka pikiran saya. Ya, sama-sama Bu Ika. Jangan sungkan-sungkan gitu ya untuk melakukan dalam hal kebaikan. Saya siap membantunya kapanpun dan dimanapun lah, itu yang demi kebaikan murid kita ya. Intinya kita sebagai pendidik ya, kewajiban adalah mendidik yang menuntun bagaimana murid-murid kita nanti bisa tumbuh sesuai dengan program. Baik, terima kasih Bu Ika atas waktunya dalam bincang-bincang pasca observasi ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada hari ini bisa menambah manfaat bagi kita. Terima kasih sekali lagi.